Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu dengan materi konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Permatasari Panggabean dan rekan saya Ahmad Abdillah Rokan dan Grace NV Simanungkalit. Apa itu kepemimpinan? Jadi, ketika kita membahas kepemimpinan, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Pada dasarnya, 3 istilah tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu kata pimpin. Tetapi, 3 istilah tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengatur, mengarahkan, serta mengkoordinir orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut atau kelompok tersebut mau diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, memimpin merupakan proses di mana seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut ke masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Jadi, masyarakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syarokah, yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat yang artinya saling bergaul. Jadi, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di mana interaksi antara individu-individu dalam kelompok berlangsung. Bila ditinjau dari bentuknya, kepemimpinan di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan non-formal, dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang ditetapkan berdasarkan hukum, mempunyai surat keterangan, teratur dalam organisasi secara hierarki, tergambar dalam struktur yang jelas karena diangkat dari suatu lembaga yang mempunyai kegiatan berencana, sistematis, dan terarah. Kepemimpinan non-formal merupakan kepemimpinan yang diberikan wewenang secara jelas oleh anggota kelompoknya untuk mengatur dan mengendalikan usaha kerjasama dalam kelompoknya tanpa memiliki hukum seperti surat keterangan, tapi kedudukannya jelas dalam masyarakat tersebut. Sedangkan kepemimpinan informal merupakan kepemimpinan yang tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata, terlihat dalam hierarki organisasi, dan tidak tersusun dalam gambar bagan. Meskipun tidak jelas kedudukannya atau statusnya di masyarakat, tapi kepemimpinan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kelompoknya. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat ada 5, yaitu kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian, dan kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sebagai pusat dari sebuah aktivitas dan perubahan dalam proses kelompok. Ini mengandung maksud bahwa individu yang baik cenderung akan lebih mampu menggerakkan organisasi dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian. Maksudnya, sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin menunjukkan keunggulan, sehingga pemimpin memiliki pengaruh terhadap bawahannya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui paksaan langsung, sehingga tanpa adanya rasa takut, mereka mau bekerja sama dan membanting tulang untuk tujuan organisasi. Yang keempat, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Kepemimpinan adalah masalah yang berhubungan dengan intelijensi, kepercayaan, kebaikan, keberanian, dan kedisiplinan. Seorang baru dapat mencapai pemimpin apabila ia sudah memiliki 5 aspek tersebut.
Struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Istilah struktur dapat diterjemahkan sebagai susunan, skema, atau gambar konkret tentang sesuatu. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan dalam masyarakat dapat diartikan sebagai susunan atau skema di mana seorang pemimpin membimbing, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan memengaruhi masyarakat tersebut untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu kajian tentang kepemimpinan tetap menarik untuk didiskusikan karena persoalan ini tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia. Bagi kaum muda, persoalan kepemimpinan juga patut menjadi perhatian serius karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan di pundaknya harapan kemajuan bangsa ini digantungkan. Ini merupakan posisi strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan ini menyatakan bahwa ibarat mata rantai yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi mata rantai yang paling sentral dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan, pelopor, perintis, pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Sekian presentasi dari kelompok 2 kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.